Di sini pengarang kitab sudah menjelaskan bahwa kitab yang diturunkan kepada para nabi dan rasul itu ya ada 4 yang wajib kita kenal, yaitu kitab Zabur, kitab Taurat, kitab Injil, dan kitab Al-Quran. Nah, kita lagi bahas tentang isi dari kitab-kitab tersebut. Kemarin sudah dijelaskan sebagian tentang isi kitab yang ada di dalam kitab apa? Taurat. Nah, sekarang kita masih melanjutkan. Wa fit Taurati aidan. Dan di dalam kitab Taurat juga itu ada lagi isinya. Ya, dalam kitab Taurat di sini pengarang kitab menjelaskan, Yabna Adam, wahai segenap manusia, la tahab min sultanin madama sultani bakian. Jangan kamu takut ya dari penguasa selama ya kekuasaan saya itu masih kekal. Wasultani bakin layan padu abada. Sementara kekuasaan saya kekal, tidak akan hancur selama-lamanya. Tuh, jadi kekuasaan Allah itu kekal, nggak akan hancur selama-lamanya. Makanya kita nggak boleh takut kepada penguasa. Ya, karena penguasa yang sebenarnya itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kekuasaan Allah itu akan kekal. Nah, kalau di dunia ini kekuasaan itu hanya sementara. Sama seperti harta, pangkat, jabatan, itu hanya sementara. Ya, jadi suatu saat itu akan hancur, akan ya runtuh semuanya. Nah, yang kekal itu hanya kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu isinya dalam kitab Taurat begitu. Yabna Adama, wahai manusia, khalaqtuka li ibadati, saya ciptakan kamu untuk ibadah kepada saya. Fala tal'ab, maka jangan main-main. Tuh, jadi tujuan kita diciptakan ya oleh Allah itu untuk ibadah. Makanya di dunia jangan main-main. Jangan kerjaan kita tiap hari tidur sama mancing. Ibadahnya kagak. Ya, tidur, mancing, tidur, mancing lagi. Kalau malam tidur terus, siang ya mancing, ya, main catur, main gaplek. Nah, itu namanya ya nggak boleh kita isi kehidupan ini dengan bermain-main begitu. Tapi ya kita isi dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Sebab saya ciptakan kamu untuk ibadah. Ya, kata Allah dalam kitab Taurat begitu. Maka jangan main-main. Dalam Al-Quran juga ada kan? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yabna Adama, wahai manusia, la tahab fawatar rizki, jangan kamu takut keluputan rezeki, jangan kamu takut kehabisan rezeki. Madamat khazaini mamlu'atan, selama gudang-gudang kekayaan saya masih penuh. Wa khazaini la tanfadu abada, sementara gudang-gudang kekayaan saya tidak akan hancur selama-lamanya. Tuh, makanya gak usah takut kehabisan rezeki. Ya, gak usah. Karena kata Allah, ya gudang kekayaan saya penuh terus, gak akan hancur, gak akan habis. Ya, makanya kita termasuk hamba Allah yang jangan ada rasa takut dan khawatir kehabisan rezeki. Rezeki semuanya udah dijamin sama Allah. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tuh, jadi rezeki udah dijamin sama Allah. Tinggal kita menjemputnya saja. Dan jangan takut kehabisan rezeki, karena gudang-gudang kekayaan saya penuh terus, enggak akan hancur, enggak akan habis selama-lamanya. Yabna Adama, wahai segenap manusia, khalaqtus samawati wal ardo, saya ciptakan langit dan bumi. Walam a'i bi khalqihinna ayu'ini ragibun wahidun asukuhu ilaika fi kulli hinin. Dan saya enggak pernah tuh ya melupakan kepada makhluk-makhluknya. Ya,
satu potong roti pun akan saya berikan kepada kamu setiap saat. Bahkan semut yang hitam saja, yang kecil, itu rezekinya dijamin sama Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada satu cerita, itu Ibrahim bin Adham pernah menemukan satu sosok manusia ada di atas gunung, puncak gunung, terikat. Karena dia habis dirampok, dibegal. Harta kekayaannya diambil semuanya. Ya, kemudian dia nggak dibunuh. Ya, orang tersebut nggak dibunuh, tapi diikat tangan dan kakinya. Sudah seminggu. Ternyata Allah masih tetap kasih rezeki. Dengan perantaraan burung gurom. Burung gurom itu ya nyari makanan. Ada yang dapat roti, ya dibawa ke puncak gunung, kemudian dihalus-haluskan, dimasukkan ke mulut orang yang diikat, yang kagak bisa ngapa-ngapain. Itu 1 minggu Allah kasih rezeki, dan itu ditemukan oleh Ibrahim bin Adham. Nah, itu berarti kan rezeki Allah jamin. Walaupun orang itu ada di atas puncak gunung, jauh dari keramaian, ya nggak bisa ngapa-ngapain, tapi Allah tetap jamin rezekinya kalau dia masih hidup. Tuh, Masya Allah. Tuh kita harus yakin tuh. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi apa? Rizquha, seperti itu. Yabna adama, wahai manusia, kamala utalibuka bi amali ghadin, sebagaimana saya tidak meminta kepada kamu amalan besok. Fala tutalibuni bi rizqi ghadin, maka jangan kamu minta kepada saya rezeki buat besok. Jadi Allah enggak pernah minta-minta amalan buat besok. Yang Allah minta sekarang. Sholat isya, kalau udah isya baru diwajibkan. Subuh belum diwajibkan sama Allah, enggak usah sholat subuh. Kenapa? Karena belum waktunya subuh. Nah, begitu juga kita jangan minta rezeki buat besok. Yang besok jangan dipikirin dulu. Sebab Allah enggak pernah minta amalan untuk besok. Kita hanya dituntut saat ini. Saat ini waktu isya. Berarti kita wajib melaksanakan sholat isya. Yang dituntut itu sama Allah. Kalau kita meninggal dunia kagak sholat subuh, dosa enggak kita? Ya enggak, orang belum subuh. Iya, belum subuh. Ya. Tapi kalau kita meninggal sekarang nih, kita belum sholat isya, dosa enggak kira-kira? Dosa. Allah mintanya amalan yang saat ini. Ini sekarang udah waktu isya, ya kewajiban kita sholat isya. Sekarang kita belum sholat isya, kita meninggal. Nah, ditanya sama Allah, kenapa? Kamu udah jam 8 belum sholat isya. Maaf ya Allah, saya biasanya sholat isya jam 9. Nah begitu. Ya. Jadi meninggal jam 8, ya belum sholat isya, udah kewajiban dia. Sebab tadi isya jam berapa? Jam 7 misalnya. Ya itu kewajiban. Ya seperti itu. Nah Allah minta begitu. Dan sholat subuh nggak diminta karena belum datang. Nah kita juga begitu. Kata Allah, kamu juga jangan minta rezeki buat besok. Jangan dipikirin dulu besok. Yang penting sekarang. Allah udah kasih nggak nih sekarang? Udah makan malam. Oh udah kenyang berarti. Oh, udah. Ya, jadi rezeki yang sekarang kita udah dikasih sama Allah. Nah buat besok lain lagi. Ya. Jadi kita bersyukur aja udah. Ini kadang-kadang kita mikirin rezeki buat sebulan masih kita pikirin. Ya, ini buat bulan besok harus ini. Jangan. Itu rahasia Allah yang ngasih nanti. Begitu. Ya. Karena Allah tidak menuntut amalan buat besok, buat seminggu lagi, buat sebulan lagi. Tapi yang diminta sama Allah amalan yang saat ini. Nah begitu juga kita dianjurkan jangan minta yang macam-macam. Yang buat seminggu lagi, buat sebulan lagi kita udah minta. Nggak usah. Sebab itu rezeki nanti Allah yang akan berikan. Nah ini yang dimaksud ya seperti itu. Yabna adama, wahai manusia, li alaika faridatun, bagiku atas kamu punya kewajiban, walaka alayya rizqun, dan bagi kamu kewajiban saya memberikan rezeki. Rezeki itu merupakan kewajiban yang Allah berikan. Itu Allah yang bilang.
Wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha itu dalam Al-Qur'an ala maknanya wajib. Rezeki itu kewajiban bagi Allah. Allah dijanjiin begitu. Dan Allah enggak mungkin ya ingkar terhadap janjinya. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah enggak pernah ingkar terhadap janjinya. Nah, begitu juga kita. Kita itu diwajibkan untuk melaksanakan segala kewajiban. Kewajiban kita apa? Ayo kita laksanakan. Salat, taat sama Allah, melaksanakan perintah-perintah Allah, menjauhkan segala larangan-larangannya. Itu kewajiban kita. Nah, nanti Allah punya kewajiban juga apa? Memberikan rezeki kepada manusia, kepada hambanya. Jadi sama-sama. Di dalam kitab Taurat bilang begitu. Manusia punya kewajiban kepada Allah. Allah pun punya kewajiban kepada manusia, kepada hambanya. Ya, kewajiban manusia melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan. Kewajiban Allah menjamin rezeki kepada makhluknya. Seperti itu. Ya. Walaupun nanti ada yang punya pendapat rezeki itu anugerah dari Allah. Bukan kewajiban, tapi anugerah dari Allah. Tapi ada juga yang punya pendapat rezeki merupakan kewajiban yang Allah berikan kepada ya makhluknya. Berdasarkan ayat wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Fa in khalaqtani, kalau seandainya kamu menyalahi saya fi faridoti di dalam kefarduan saya yang saya wajibkan, lam ukhalifka, maka saya tidak akan menyalahi kamu fi rizqika di dalam rezeki engkau, ala makana minka, atas apa yang ada dari engkau. Bahkan begitu mulianya Allah, ya, seandainya nih kita, saudara, ya, tidak melaksanakan kewajiban, sholat enggak, ibadah enggak, bahkan kita melanggar aturan-aturan Allah, tetap Allah masih kasih rezeki. Betul enggak? Iya. Ini misalnya kita nih manusia, ya, enggak pernah taat sama aturan Allah. Padahal kan itu dia harus dan wajib taat sama aturan Allah. Sekarang dia enggak taat sama aturan Allah. Sholat enggak dikerjakan, puasa Ramadan enggak pernah dikerjakan. Bahkan larangannya ya berbuat maksiat mestinya ditinggalkan tapi dikerjakan. Tapi tetap Allah kasih rezeki. Itu Allah bilang begitu. Ya, Allah enggak membalas lagi. Karena kamu tidak melaksanakan perintah saya, maka saya tidak akan berikan rezeki kepada kamu. Enggak begitu Allah. Kan kalau kita begitu mestinya. Ya. Tapi Allah enggak begitu. Allah tetap memberikan rezeki kepada makhluknya. Walaupun ya hambanya itu tidak melaksanakan perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Itu Allah namanya sayang kepada semua hamba-hambanya. Coba lihatlah orang kafir. Dikasih rezeki enggak sama Allah? Jawab. Orang kafir dikasih rezeki enggak sama Allah? Jawab. Orang kafir dikasih rezeki enggak sama Allah? Nah, begitu dikasih. Ada yang bilang, Ustadz, bahkan orang kafir banyakan. Gitu. Ya. Orang kafir lihat banyak ya, yang kaya-kaya kan. Kadang-kadang orang yang beriman, yang rajin ibadah, kadang-kadang biasa-biasa aja hidupnya rezekinya. Tapi kadang-kadang orang kafir dikasih lebih banyak. Artinya apa? Berarti rezeki bukan menjadi ukuran ya baiknya seseorang di sisi Allah. Ada orang mulia di sisi Allah mulia, tapi rezekinya biasa aja. Ada orang kafir nggak pernah ibadah, tapi dikasih rezeki banyak. Nah itu jadi bukan ukuran. Karena dunia ya setelah Allah ciptakan, Allah nggak pernah lihat lagi. Orang kafir kalau pengen dunia dikasih, orang Islam kalau pengen dunia juga dikasih. Ya, semuanya dikasih, nggak dibeda-bedain sama Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa aja yang mau dunia, Allah kasih. Ya, mau orang kafir, mau orang Islam itu dikasih. Ya, padahal Allah bilang saya ya memerintahkan kepada kamu untuk melaksanakan segala kewajiban saya. Tapi kamu enggak melaksanakan, tetap saya kasih rezeki. Saya kagak balas. Ya, kalau kita kan kita balas. Lu kagak melaksanakan perintah-perintah, maka saya tidak akan berikan rezeki kepada kamu. Itu mestinya begitu.
Sama juga kita jadi karyawan, punya bos. Kagak datang-datang, udah 2 bulan. Ya, tiba-tiba minta gaji sama bos. Bagaimana kata bos? Enak bener. Nah, begitu. Tapi Allah enggak begitu. Allah sayang sama manusia. Ya, coba kalau kita jadi karyawan, enggak pernah datang kerja, tiba-tiba 3 bulan minta gaji full, ya. Nah, itu bosnya akan marah itu. Tapi Allah enggak begitu. Masya Allah. Itu Allah tuh punya sifat apa? Ya, sayang kepada ya hamba-hambanya. Ya ibna Adam, hai segenap manusia, in rodita, jika engkau redha bima qasamtuhu laka, dengan apa yang saya berikan kepada kamu, arahtu ya qalbaka, maka saya senang. Ya. Jadi begitu. Jadi kalau kamu udah ridho, ya kamu senang apa yang saya berikan, seperti itu. Nanti hati kamu juga akan senang, badan kamu juga ya akan senang. Wa ilam tarda bima qasamtahu, dan apabila engkau tidak ridho dengan apa bima qasamtuhu, dengan apa yang telah saya berikan kepada kamu, ya salatu alaika dunya, maka saya akan berikan yaitu kekuasaan dunia, hatta tarqadu fiha, sehingga kamu akan melompat di dalam dunia, karokdil wahsy fil bariyah, seperti melompatnya binatang-binatang buas fil bariyah, di daratan, ai fis sahra, yaitu di lapangan. Wa izzati wa jalali, demi keagunganku dan kemuliaanku, la yanaluka minha, tidaklah mencapai kepada kamu daripadanya, illa ma qasamtuhu laka, kecuali apa yang saya berikan kepada kamu. Wa anta indi mazmumun, dan engkau di sisi saya itu tercela. Jadi rezeki itu sesuai dengan apa yang Allah berikan. Kita mau cari sebanyak-banyaknya, ya walaupun kita udah berusaha, ya udah ikhtiar dengan sekuat tenaga, tapi kalau memang Allah mau kasih sekian, ya udah segitu sekian. Walaupun ada orang tuh, ya dari pagi kerja terus sampai malam kerja lagi, tujuannya pengen banyak rezekinya. Tapi kata Allah emang dikasihnya ketentuannya seperti itu? Ya enggak juga, udah segitu aja. Nah, ini yang dikatakan bahwa kita sekedar ikhtiar, sekedar usaha. Sementara ya itu hasilnya semuanya sudah ditentukan oleh Allah. Makanya kita enggak boleh sombong. Jangan seperti Qarun. Qarun diberikan kekayaan sama Allah begitu banyak, tapi dibilang ini hasil usaha saya. Padahal bukan. Ya, itu sekedar ikhtiar, yang memberikan adalah Allah. Nah, seperti itu. Kita juga begitu. Ya, walaupun kita udah maksimal, kalau Allah udah kasih emang angka 50, ya udah 50. Kita udah maksimal, kalau Allah udah kasih 100, angkanya udah 100, nggak akan dapat lebih dari 100. Walaupun kita udah maksimal. Kenapa? Karena semuanya udah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang namanya ikhtiar itu sekedar usaha. Ya, tapi nggak boleh diam aja. Oh, rezeki udah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oh, berarti kita diam saja. Ya, nggak boleh juga. Ya, karena ya ini semuanya perlu ada ikhtiar. Ya, namun ikhtiar itu bukan salah satu bentuk ya apa? Ya, benar-benar itu yang membuat kita dapat rezeki. Tapi semuanya itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan. Qauluhu yanfadu bi fathil fa'i, dipatahkan fa-nya wa bidalil muhmala, dan dal yang tidak ada titiknya, ayabna yaitu hancur, wayan qati'uh dan terputus. Jadi semua kekayaan yang ada di dunia ini yang dimiliki oleh makhluk-makhluk akan hancur. Semua kekuasaan yang dimiliki oleh makhluk Allah akan hancur. Yang kekal hanya kekayaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qawluhu walam a'i mudari'u ani bikasril ain, ya min babit ta'iba, ya babnya bab ta'iba, ailam ajza, artinya saya tidak merasa keluh kesah.
Wa qawluhu ayu'ini bidhammi harfil mudhara'ah min a'ya ar-rubai, dari lafaz a'ya yang bangsa rubai. Artinya apa? Ayu'jizuni, yaitu lafaz yang dimaksud ayu'jizuni, apakah ia melemahkan saya. Wa anil Hasanil Basri, dan dari Imam Hasan Basri, anzalallahu mi'atan wa arba'ata kutubin, Allah sudah menurunkan 104 kitab. Wa auda'a ulumaha, dan Allah telah titipkan ilmu-ilmunya itu semuanya fi arba'atin, di dalam 4 kitab. Jadi Allah menurunkan kitab sebenarnya ada 104 kitab. Dari 104 kitab itu ilmu-ilmu yang ada di dalamnya semuanya dititipkan pada 4 kitab. Nah, 4 kitab itu mana? Kata Imam Hasan Basri, wahia at-Tauratu wal Injilu waz Zabur wal Furqan. Yaitu pertama kitab Taurat, yang kedua kitab Injil, yang ketiga kitab Zabur, dan yang keempat kitab Al-Quran. Al-Furqan itu nama lain daripada Al-Quran. Jadi ilmu-ilmu yang terdapat dalam 104 kitab itu dikumpulkan kemudian dititipkan di 4 kitab tersebut. Summa auda'a ulumas salasa, kemudian dititipkan lagi ilmu yang 3, Taurat, Injil, Zabur. Itu semuanya dititipkannya kemana? Yaitu kepada Al-Quran. Ya, jadi summa auda'a ulumas salasa ghairal Qur'ani fihi ma'az ziyadatin natan hasiru, bersama tambahan-tambahannya yang tidak terbatas. Jadi kalau kita baca Quran berarti udah baca semua kitab-kitab yang ada, yang pernah Allah turunkan. Dari 104 kitab. Dan juga termasuk kitab Zabur, Taurat, Injil. Ya, itu makanya isi kitab Al-Quran udah sempurna segalanya. Udah memenuhi kesempurnaan. Wa qala Syafi'i, dan telah berkata Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu, jami'u ma taqawwalahul ummatu, semua yang diucapkan oleh umat, ya, sarhun lis sunnah, itu merupakan penjelasan bagi sunnah. Wa jami'us sunnati, dan semua sunnah sarhun lil Quran, itu merupakan penjelasan bagi Al-Quran. Itu kata Imam Syafi'i begitu. Jadi semua kata-kata yang diucapkan oleh masyarakat, umat, itu disarahkan di dalam hadis. Semua yang ada terdapat dalam hadis itu udah dijelaskan di dalam Al-Quran. Wa qala aidan, dan berkata juga Imam Syafi'i, jami'u ma hukima bihin nabi, semua yang ditetapkan oleh nabi, fahuwa mimma fahamahum minal Qur'an, yaitu sesuatu yang dapat dipahami dari Al-Quran. Wa qala ba'duhum, dan telah berkata sebagian mereka para ulama, lam yuhid bi ulumil Qur'ani illallah, tidak ada yang mengetahui percis tentang ilmu-ilmu yang ada dalam Al-Quran kecuali Allah. Summa nabiyuhu sallallahu alaihi wasallam, kemudian nabinya yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ditanya bagaimana isi ilmu yang ada di dalam Al-Quran, manusia nggak ada yang mampu untuk mengetahui secara mendetil. Yang hanya tahu Allah. Nah, setelah itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fima, pada sesuatu ada man faradallah, yaitu selain apa yang disendirikan oleh Allah bi ilmihi, dengan ilmunya. Summa warasa aksara zalika anhu a'lamu sahabah, kemudian diberikan, diwariskan yang lebih banyak itu kepada ilmu-ilmunya para sahabat, ma'atapautihim fihi, serta ada perbedaan di antara mereka. Jadi ilmu Al-Quran yang tahu percis itu Allah. Nah, kemudian Allah ajarkan kepada Nabi Muhammad. Nah, setelah Nabi Muhammad diajarkan lagi kepada para sahabat-sahabat. Namun sahabat pun ilmu terkait tentang Al-Quran itu beda-beda. Enggak sama semuanya.
Ya ada tafawut, ada perbedaan di antara mereka. Ka Abi Bakrin radhiyallahu anhu, seperti sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu, fa innahu a'lamuhum, maka dia yang paling alim di antara mereka. Itu sahabat Abu Bakar, karena memang sahabat Nabi yang pertama kali yang paling senior. Ya, yang paling senior itu sahabat, yaitu sahabat Abu Bakar. Ya, makanya sampai-sampai ya Nabi Muhammad hijrah itu di dalam goa dia bersembunyi hanya berdua. Ya, Nabi Muhammad sama siapa? Abu Bakar. Begitu dekatnya sahabat Abu Bakar, sehingga ilmunya itu yang paling tinggi. Jadi Nabi menyampaikan, mentransfer ilmu ya kepada sahabat Abu Bakar, dan itu mungkin yang paling tinggi. A'lamuhum, yang paling alim di antara mereka. Setelah itu apa? Wa aliyun. Nah, baru Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Karena Sayyidina Ali mengikuti Nabi dari kecil. Ya, dari kanak-kanak Sayyidina Ali udah masuk Islam. Ya, dan mengikuti Rasulullah terus. Sehingga dia termasuk yang kedua setelah sahabat Abu Bakar, Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Dari mana dalilnya? Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, ya, karena ada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Tuh, ada hadis begitu. Ana madinatul ilmi, saya adalah kotanya ilmu. Wa aliyun babuha, Sayyidina Ali pintunya. Jadi Nabi diumpamakan madinatul ilmi. Di Madinah itu ada gudang ilmu, itulah Nabi. Nah, mau masuk Madinah ke kota ilmu itu ada pintunya. Nah, pintunya itu diumpamakan siapa? Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ya, jadi ini Sayyidina Ali termasuk yang alim dari hadis ini. Ana madinatul ilmi, itu ana Nabi Muhammad maksudnya. Ya, wa aliyun babuha, Ali sebagai pintunya. Kalau diumpamakan ini ilmu, ini rumah. Ya, ini Nabi, ya, Nabi. Nah, kemudian ini rumah punya pintu. Nah, pintunya siapa? Sayyidina Ali. Ya, itu yang maksud ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Wa min sama, karena dari sanalah qala Ibnu Abbasin, berkata sahabat Abdullah bin Abbas, jami umma abrazduhu, semua yang saya telah nyatakan lakum buat kamu minat tafsir, dari tafsir fahumin aliyin, itu adalah dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Pakar tafsir itu adalah Sayyidina Abdullah bin Abbas. Ya, Sayyidina Abdullah bin Abbas. Itu sahabat Abdullah bin Abbas cerita, saya yang jelaskan nih, tafsir-tafsir saya jelaskan itu ilmu dari Sayyidina Ali. Tuh, begitu. Jadi kata sahabat Abdullah bin Abbas, ya, yang saya jelaskan ini tafsir-tafsir Al-Quran, itu ilmu saya dapat dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ini menunjukkan betapa alimnya ya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ya, Nabi aja udah bilang ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Nah, diperkuat sama sahabat Abdullah bin Abbas, saya ini pakar tafsir, kata sahabat Abdullah bin Abbas. Tapi ya setiap kali saya menjelaskan tafsir-tafsir tersebut, itu semuanya saya peroleh dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ya, dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Nah, saya kira sampai sini. Nanti baru waqala ba'duhum ulumul Qur'ani khamsuna ilman dan seterusnya. Ya, ditandain ya. Ya, waqala ba'duhum ulumul Qur'ani, ya, halaman 22 di baris pertama. Ya, seperti itu. Mudah-mudahan apa yang kita baca pada kesempatan malam hari ini ada manfaatnya, khususnya untuk pribadi saya, dan mudah-mudahan juga untuk para hadirin jamaah sekalian. Akhirnya, manakala di sana sini terdapat kesalahan kekurangan, saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Wa mal kamal illa lillah. Tidak ada yang sempurna kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.
walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma asrah lana sudurana wa yassir lana umurana warham amwatana washfi mardana waqdi hawaijana wahtim bisolihati a'malana birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.